Baik, selamat bertemu kembali dengan saya di video soal-soal TK Matematika hari pertama dan kedua gelombang kedua ya di UTBK 2022. Nah, kali ini akan kita bahas dia suku banyak, ada sebanyak 3 soal, logaritma, kemudian barisan geometri, fungsi, kemudian transformasi geometri, statistik dan bidang datar. Oke, jadi di sini ada ini soal TK Matematika hanya hitungan detik bisa dapat ya. Coba kita perhatikan nanti di sana. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama di sini itu adalah suku banyak, ya, suku banyak. Suku banyak fx dibagi dengan x tambah 1 sisanya 10, dan jika dibagi 2x kurang 3 sisanya 5. Jika suku banyak fx dibagi dengan 2x kuadrat kurang x kurang 3, maka sisanya adalah berapa? Oke, kalau ada soal begini menghemat waktu, langsung aja yang ditanya ini kita perhatikan. Faktorkan langsung dia. Berarti kalau yang ditanya itu adalah fx dibagi dengan, langsung kita faktorkan berapa itu? 2x dikurang 3 dikali x ditambah 1. Itulah faktorannya. Nah, kita misalkan, yang ditanyakan sisanya. Kita misalkan sisanya ini adalah sisa sama dengan ax ditambah b. Nah, itu dia. Nah, biasanya yang diketahui di soal itu berguna untuk mencari yang ditanya. Dan itu sudah pasti ya. Di sini sudah muncul 2x kurang 3 sisanya 5. Dibagi x tambah 1 sisanya 10. Artinya, kalau dimasukkan minus pembuat nolnya ini minus 1 kan, dimasukkan ke fungsi ini maka hasilnya 10. Itu dia. Sehingga bisa kita ambil dari sini, ya, bisa kita ambil dari situ bahwa f pembuat nolnya ini berapa? Minus 1 ya. F minus 1 sama dengan 10. Nah, itu dia. Nah, untuk yang ini, F berapa itu? F 3/2 sama dengan 3. Pembuat nolnya ini kan? Itu dia, 3/2. Sama dengan 5. Nah, ini 5 ya, bukan 3. Sama dengan 5. Nah, maka ini kita gunakan untuk mencari yang ditanya ini dia. Oke, kita masukkan dia. Ya, kita masukkan. Berapa kira-kira hasilnya? Itu tergantung A dan si B-nya. Oke, nah, saya buat begini. Kita masukkan ini dulu. F minus 1 sama dengan 10. Artinya di saat X sama dengan minus 1, maka hasilnya 10. Maka kita masukkan ke sini. Oke? Berarti 10 sama dengan minus 1 kali A. Minus A ditambah B. Ya kan? Nah, yang ini kita masukkan. Nah, itu dia 3/2. Sisanya adalah 5. Berarti 5 sama dengan 3/2A ditambah dengan B. Ya kan? Nah, ini boleh substitusi, boleh eliminasi. Kita kurangkan ya biar hilang B-nya. Berarti 10 kurang 5, 5. Minus A dikurang 3A/2. Ya, minus A kurang 3A berarti minus ya. Nah, berarti kita coba buat. Minus 2/2A dikurang 3/2A. 2/2 itu kan 1 kan, berarti minus 5/2A. Oke, ya kan, ini dia. Nah, berarti kita dapat dari sini dia minus 5/2A. Itu artinya kita peroleh berapa di sini? Berarti A-nya sama dengan minus 2 kali silang dia. Dapat si A kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian kita cari si B-nya. Kalau sudah dapat si A, maka untuk mencari si B-nya sudah gampang kan? Masukkan ke salah satu persamaan. Oke, masukkan aja ke sini si A-nya. Oke, berarti berapa? Berarti 10 sama dengan minus A. Minus 2. Iya kan? Kemudian ditambah dengan si B. Berarti sini kita peroleh 10 sama dengan 4 ditambah B. Berarti B-nya berapa? 6 ya. Itu dia. 8 ya. Ini minus 2, ini 2 ini. Ya, sorry, 2. Berarti ini 8. Berarti B-nya 8. Nah, maka tadi ini kan S-nya kan. Masukkan A dan B-nya. Maka S sangat siapa? A-nya minus 2, X ditambah B. 8. Oke. Berarti jawabnya lah ayam. Mudah kan? Oke, kalau kurang paham boleh nanti diulang videonya lagi. Baik, kita lanjut kembali soal berikutnya. Nah, di sini masih soal suku banyak. Sama seperti yang tadi. Nah, dikatakan bahwa
fx pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat tambah 2 bersisa 10x kurang 7. Suku banyak x tambah 2 kali fx dibagi dengan x kuadrat kurang 2 bersisa 5x kurang 2. Oke, coba langsung aja kita lihat. Yang ditanya itu adalah fx dibagi ya, fx dibagi ini. Itu dia. Langsung aja kita buat fx dibagi, langsung kita faktorkan ini. Berapa nih? Nah, x tambah 2 dikali dengan x kurang 2. Oke. Nah, katanya sisanya itu adalah ax ditambah b. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita di sini butuh x tambah 2 yang ini. Berarti di sini pembuat nolnya minus 2. X sama minus 2. Berarti kita butuh f minus 2. Nah, di sini kita butuh f2. Nah, dari mana itu? Biasanya dari yang ditanya ini, yang diketahui ini. Nah, itu dia. Bisa kita dapat itu. Nah, coba kita lihat. Kalau kita perhatikan yang pertama, itu kan fx pangkat 3 ya, dibagi dengan x kuadrat. Langsung aja. Fx pangkat 3 dibagi dengan, kita faktorkan ini ya. Langsung x dikali x tambah 2. Katanya sisa adalah ini. 10x dikurang 7. Oke. Nah, dari sini bisa kita peroleh yang ini. F minus 2 kan? Ini kan F minus 2 ini. Itu dia. Berarti kita masukkan X sama minus 2. Ya, minus 2. Kita masukkan ke sini. Berarti F minus 2 pangkat 3 sama dengan masukkan X-nya ke sisa ini. Masukkan ke sini. Berarti 10 dikali minus 2 kurang 7. Berarti sini F minus 2 pangkat 3 sama minus 27. Nah, karena pangkat 3, akar pangkat 3 kan aja di sini dia. Maka F minus 2 berapa? Berarti akar pangkat minus 3, pangkat 3 minus 27 adalah minus 3. Oke, dapat satu ya. Artinya kalau dikalikan minus 3 kali minus 3 kali minus 3, minus 27 dia. Oke, berikutnya kita lihat satu lagi. Kita kan butuh 2 tadi. X tambah 2 dan X kurang 2 kan? Nah, sekarang coba kita buat dia yang ini sekarang. Nah, mungkin lahir dari sini tuh dia. Ya kan? Nah, kemudian kita buat X ditambah 2, oke, dikali fx dibagi dengan ini. Langsung aja kita faktorkan ya. X dikali X kurang 2. Katanya adalah sisanya 5x kurang 2. X kurang 2. Oke, berarti kita pakai yang ini untuk X ini kan. Kita pakai, berarti ini X sama dengan 2. Oke, maka 2 tambah 2, ini kita masuk ke sini dia ya. F2 ya, F2 sama dengan, masukkan X ke sini 2. 5 kali 2 dikurang 2. Berarti berapa nih? 4fx sama 2 ini ya, bukan fx lagi, udah 2 ini kita bikin 2 sama 10 kurang 2, 8. Berarti fx kita peroleh itu sama dengan 8 dibagi 4, berarti 2. Oke, dapat ini. Oke, sudah dapat dia F2 ya, bukan fx. F2 sama dengan 2. Nah, udah dapat ini, Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau di sini kita buat ya, kalau kita buat dia F2 itu dan F-2 kita masukkan ke rumus sisa yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi kalau kita buatkan seperti ini dia. F2 kita masukkan X-nya sama dengan, kita masukkan ini, minus 2 berarti masukkan minus 2, F2 berarti sisanya berapa tadi? Minus 3, berarti minus 3 ya. Minus 3 masuk ke sini kan? Kita masukkan ke sini dia. Sama dengan X-nya minus 2 kali A, minus 2A. Ya, minus 2A. Minus 2A ditambah dengan B. Itu dia. Nah, X-nya 2 kita masukkan ini. F2 itu ini dia, berarti F2-nya berapa? 2, berarti sisanya 2. Berarti 2 sama dengan 2 kali A. 2A ditambah dengan B. Nah, coba ini kita eliminasikan. Kurangkan aja ya. Kalau kita kurangkan, maka yang hilang di situ adalah si B.
Ya, kalau kita kurangkan yang hilang adalah si B. Berarti minus 3 kurang 3 minus 5. Sama dengan minus 2A kurang 2A, berarti minus 4A. Itu dia, ini A. Habis dia B-nya. Nah, sekarang kalau kita teruskan. Ini saya buat di sini, kalikan negatif, maka 4A sama dengan 5. Oke, kita kotak dulu. Nah, yang nanti 4A kurang 4B. Nah, berarti coba langsung aja bisa kita buat di sini. Ini kali 4 dulu nih. Ini boleh saya kalikan 4 kan. Kalau saya kali 4 berarti berapa dia? 8 sama dengan, ya ini sama dengan 2 dikali 4A. Ya, di sini aja. 8 sama dengan 2 dikali 4A ditambah dengan 4B. Berarti 8 sama dengan 2 kali 4A. 4A berapa? 5 kan? 2 kali 5 berapa? 10 tambah 4B. Maka 4B berapa? 4B misalkan 10 pindah ke kiri. Menjadi 8 kurang 2 minus 2. Inilah dia. Oke. Nah, yang ditanya adalah 4A kurang 4B. 4A dikurang 4B. Itu dia. Sama dengan 4A 5 dikurang 4B. 4B berapa? Minus 2. Maka sama dengan 7. Oke. Saya. Oke, itu dia kira-kira untuk suku banyak. Nah, kemudian ini lingkaran. Dua buah lingkaran dengan jari-jari R bersinggungan luar di titik 0,-2 jika titik pusat kedua lingkaran terletak pada garis Y sama dengan 2X kurang 2. Maka ordinat titik pusat salah satu lingkaran adalah. Oke, coba kita lihat ya. Nah, coba langsung bisa dibayangkan ini kan. Nah, akan ini lingkarannya satu, lingkaran satu lagi ini. Oke, anggaplah ini udah sama ya. Kita anggap udah sama dia. Oke. Nah, katanya itu dia, ini titik pusatnya di sini. Ini titik pusat di sini. Oke. Nah, kita anggaplah dia di situ sudah sama dulu bentuknya ya. Besar daripada lingkarannya. Nah, katanya ini pada garis titik pusatnya ini adalah pada garis yang sama. Yaitu garis itu adalah, itu di garisnya itu adalah ini 2X, Y sama dengan 2X kurang 2. Nah, titik singgungnya di sini. Ya, titik singgungnya di sini yaitu titik 0,-2. Nah, kita misalkanlah di sini dia titik pusatnya. Yang ini lalu kita pakai titik A, B. Oke. Nah, katanya dia itu adalah yang ditanya ordinat titik pusat salah satu lingkaran apa. Nah, jadi kalau dari titik pusat ke sini itu adalah jari-jari. Nah, jadi jari-jari di sini itu adalah sama dengan jarak dua titik ini. Titik 0,-2 dan titik A, B. D. Yaitu jarak dua titik itu apa rumusnya? X1, X2 kuadrat, ditambah X2 kuadrat. Sorry. Ini kurang ya, kurang. Ditambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, ini dia. Untuk rumus jarak. Kebetulan pada soal ini, D-nya itu sekaligus langsung R. Nah, satu lagi yang perlu kita pahami, jika ini adalah pada garis Y sama dengan 2X kurang 2, maka berlaku dari sini kita masukkan titiknya, kita masukkan titik A, B, berarti B sama dengan 2 kali A dikurang 2. Ini satu. Nah, kemudian kalau kita pakai rumus jarak ini, ya kita pakai rumus jarak tadi untuk mencari si R. Nah, coba kita pakai dia untuk mencari si R. Berarti R sama dengan akar dari A dikurang 0. Dikuadratkan berarti A kuadrat ditambah B dikurang minus 2. Berarti B tambah 2 ya. Kurang-kurang jadi tambah kan. Kuadrat. Nah, ini dia. Maka ini bisa kita buat kuadrat kiri kuadrat kanan. R kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat di sini ini sama dengan B tadi. B sama dengan 2A kan. Kita masukkan ke sini dia. Maka dari sini bisa kita peroleh harga si 2A sama dengan B tambah 2 kan. Kalau kita sederhanakan ini. Maka A berapa? B tambah 2 per 2. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Ya, ke sini. Nah,
A kuadrat. Maka ini menjadi B tambah 2 per 2 kuadrat ditambah B tambah 2 kuadrat per, oh nggak ada, ini nggak ada. Itu dia kira-kira, ini yang per 2. Nah, maka R kuadrat berapa? Nah, kalau kita buat begini dia, maka ini saya kuadratkan menjadi 1/4. B tambah 2 kuadrat. Nggak usah dikuadratkan ya, karena kita nanti mencari ordinat. Ordinat itu adalah si B. Nah, ditambah dengan B tambah 2 kuadrat. Nah, coba kita lihat. B tambah 2 kuadrat itu sama enggak kalau kita tulis itu dia 4/4? 4/4. Sama kan? Kenapa 4/4 bersama penyebutnya ini? Berarti bisa kita tuliskan R kuadrat sama dengan 1/4 tambah 4/4 berarti 5/4. B tambah 2 kuadrat. Ini dia. Oke, bisa ya? Nah. Oke, kalau kita lanjut, maka di sini dia ini bisa kita buat menjadi kali silang ini menjadi 4/5. 4/5 R kuadrat sama dengan berapa? B tambah 2 kuadrat. Oke, saya lanjut ke atas ya. Saya lanjut ke atas sini. Oke, B tambah 2 kuadrat itu sama dengan 4R kuadrat per 5. Sama itu ya. Kita akarkan. Berarti B tambah 2 sama dengan akar dari 4R kuadrat per 5. Nah, itu dia. Berarti B sama dengan akar 4. Bisa ya, 2. Akar R kuadrat. R per akar 5. Ya. Ini per akar 5. Oke. Ini tambah 2-nya ini. Tambah 2-nya ini pindah ke kanan menjadi kurang 2. Berarti 2R per akar 5 kurang 2. Inilah dia B-nya. B itu kan ini tadi. Ordinat ya, ordinat. Kalau ordinat itu beda dengan koordinat kan. Koordinat itu titik ya, X, Y. Yang ditanya adalah ordinat. Berarti jawabnya apa? 2R per akar 5 kurang 2. Oke, mudah ya. Oke, itu dia kira-kira. Kalau kurang paham boleh nanti diulang videonya. Atau boleh ditanya juga di kolom komentar ya. Silahkan nanti, nggak usah segan-segan. Oke, itulah untuk soal yang lingkaran. Oke, baik. Soal berikutnya. Nah, ini saya katakan ini 5 detik bisa dapat ya kan. Kenapa? Karena memang kalau ada nanti dia F inverse X sama dengan A, maka FA sama dengan X. Itu aja. Nah, itu dia. Nah, berarti ini kita buat jadi apa? F0 sama dengan apa? P. Jadi yang dicari soal kita itu kan P. Di saat X sama dengan 0. Berarti ini kita buat jadi 0. Agar ini 0, maka X-nya berapa? Kalau kita masukkan 1. 2022 kurang 2022. Berarti X-nya sama dengan 1. Maka dapatlah F0 sama dengan berapa? Sama dengan masukkan X-nya 1. Berarti 1 per 3 kali 1. 3/3. Berarti sama dengan si P. Ya kan? Maka jawabnya adalah ayat. Bisa ya? Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, pencerminan transformasi ya. Nah, katanya garis Y sama dengan 2X tambah 10 dicerminkan oleh garis Y sama dengan 3. Kalau pencerminan Y sama dengan 3, maka di sini nanti dia X-nya tetap, Y-nya berubah. Nah, jadi ingat kalau ada titik si A, X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan K, maka aksennya apa? X-nya tetap, Y aksennya atau si Y itu adalah 2K dikurang I. Kan gitu kan? Nah, 2K dikurang I. Nah, kemudian inilah kita pakai sini. Nah, walaupun garis nggak apa-apa, kita misalkan aja titik yang dilalui adalah pada garis tersebut adalah X, Y. Maka kita tulislah di sini dia. Nah, berarti A aksennya berapa? X, karena ini 3 berarti 2 kali 3. 2 kali 3 kurang Y. Berarti berapa di A aksennya? X, 6 kurang Y.
Nah, berarti dari sini kita ambil dia bahwa X aksen sama dengan X. Kita perolehlah X sama dengan X aksen, sama kan? Nah, bahwa dari sini Y aksen sama dengan 6 kurang Y. Maka kita perolehlah di sini, kita cari Y, pindah Y-nya ke kiri, maka Y sama dengan 6 kurang Y aksen. Nah, kita substitusikanlah X dan Y ke garis yang dicerminkan tadi. Ya, kita substitusikan. Jadi ini, ganti X-nya ini ke sini. Ya, ganti Y-nya ini ke sini. Nah, itu dia. Ganti dia ke sini. Oke, jadi kalau sudah dapat begini, maka kita tinggal memasukkan, ya, ini. Gantikanlah X-nya ke sini, kemudian Y-nya itu ke sini. Oke. Nah, berarti Y sama dengan 2X tambah 10, kita gantikan dia dengan Y menjadi ini. 6 dikurang Y aksen sama dengan 2 kali X-nya kita ganti dengan X aksen yang ini. Ya kan? Nah, ditambah dengan 10. Nah, kalau sudah begini, udah boleh dihilangkan aksennya dan dirapikan. Berarti 6 kurang Y sama dengan 2X ditambah 10. Nah, berarti ini dia minus Y sama dengan 2X ditambah 10 kurang 6. Ini pindah 6-nya menjadi kurang kan? Berarti tambah 4. Nah, karena soalnya Y sama dengan, bentuk Y sama dengan, maka kita kalikan negatif, maka menjadi Y sama dengan minus 2X dikurang 4. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan apa? A kurang B sama dengan berapa? Nah, kita peroleh di sini, kata soal ini adalah Y sama dengan AX ditambah B. Berarti dengan melihat seperti itu, ya, bisa kita peroleh, bisa kita tahu bahwa harga si X-nya adalah berapa. Harga si A-nya berapa? Ini sama. Ini sama. Berarti kita peroleh A sama dengan minus 2, kemudian B sama dengan minus 4. Maka A kurang B sama dengan minus 2 kurang 4. Sama dengan minus 2 tambah 4. Sama berapa nih? 2. Jawabnya adalah entok. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, di sini ini sebenarnya adalah persamaan kuadrat, ya, dihubungkan dengan barisan deret geometri, ya. Oke, persamaan kuadrat katanya memiliki akar-akar alfa dan beta dan semuanya positif, ya, positif. Mana beta lebih besar daripada A. Nah, kemudian kata soal bahwa alfa, beta adalah berturut-turut suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, kalau pada barisan geometri, kalau ada berlaku dia itu U1, kemudian U2, kemudian U3, berlaku U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat, berarti beta kuadrat dengan mengikuti ini, maka beta kuadrat sama dengan alfa kali 4 alfa. Maka diakarkan beta sama 2 alfa. Nah, itu dia. Nah, pegang dulu. Nah, dari sini persamaan kuadrat biasanya berlaku akar-akar. Jika alfa tambah beta, itu selalu bisa kita cari dengan rumus min B per A. Minus B per A. Jadi kalau ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya katakan X1, X2, maka X1 tambah X2 berapa? Min B per A. Kalau hasil kalinya X1, X2, C per A. Itu dia kira-kira. Bisa ya? Nah, maka di sini X1, X2-nya diganti dengan alfa beta. Alfa tambah beta berarti minus 2B. Minus 2B per 1. Ini kan 1. Berarti minus 2B per 1 minus 2B. Ya kan? Nah, dari sini alfa kali beta berarti C per A, berarti 32 nih. Oke, dari sini apa yang bisa kita lakukan dulu? Nah, yang bisa kita lakukan dari sini itu adalah ini bisa kita gantikan betanya ke sini. Berarti alfa kali beta, yaitu beta itu 2 alfa kan? 2 alfa sama dengan 32. Maka alfa kuadrat 2 alfa kuadrat sama dengan 32. Alfa kuadrat berapa? 16. Berarti alfa sama positif minus 4.
atau karena dikatakan positif semua, maka kita ambil dia yang positif. Oke, alfanya adalah 4. Maka beta berapa? Masukkan ke sini. Maka kita peroleh beta sangat 2 kali 4. Alfa sangat berapa? Adalah 8. Oke. Nah, ini boleh kita cari untuk mencari B-nya. Berarti minus 2B. Saya tukar ini. Saya pindah ini ke kiri. Boleh kan? 2B. Ya. Minus 2B sama dengan alfa tambah beta. Boleh kan? Oke. Minus 2B sama dengan alfa berapa? 4 tambah 8. Oke. Berarti di sini dia B sang berapa? 12 per minus 2 sangat minus 6. Ya. Kejaknya ayam. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut untuk logaritma. Nah, selanjutnya untuk logaritma ini sebenarnya bisa dibuat rumit, bisa dibuat mudah ya. Jadi ini dia sebenarnya mudah. Nah, langsung aja. Ini persamaannya sama ini. Kalau dikatakan pun X1 dan X2, berarti itu kan memenuhi elemen SIH-nya kan. Berarti itu adalah bisa dia yang memenuhi dari persamaan ini kuadratnya. Nah, jadi ini boleh kita abaikan. Ya, boleh kita abaikan 1 dan 2-nya. Berarti kita samakan aja X kuadrat dikurang 10X ditambah 21. Nah, ingat, jika ada A logaritma Fx, nah, maka ini harus syaratnya, ya, syarat, biar terdefinisi dia, yang dilogaritmakan itu harus positif atau lebih besar dari 0. Yang dilogaritmakan siapa? Ini si Fx. Berarti Fx lebih besar dari 0. Itu syaratnya. Itu dia. Nah, sekarang berarti ini harus lebih besar dari 0. Coba kita faktorkan. Berarti berapa? X kurang 3, X ditambah 7. Lebih besar dari 0. Berarti ini hanya ini 3. Ini kurang ya. Kurang ini kurang. Ini dia tuh 7. Lebih besar berarti pakai atau. Kalau cuma 2 biji dia lebih besar pakai atau. X lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 7 yang paling besarnya. Ini yang pertama ya. Baik, setelah kita peroleh ini, ya, terdefinisi semua yang dilogaritmakan harus terdefinisi. Kebetulan dia sama aja ini kan. Ya, fungsinya. Jadi X1, X2 itu sama saja karena pangkat dan koefisiennya semuanya sama. Nah, maka ini kita boleh kita selesaikan pertidaksamaannya ini. Ini boleh kita matikan. Nah, itu dia. Nah, ini boleh kita matikan. Ini kita matikan. Nah, sehingga yang di kiri ini kita sesuaikan dengan yang di kanan. Nah, karena ini dia sepertiga di antara 21, maka tanda berubah jadi lebih kecil. Nah, itu dia. Tetapi kalau begini soal nggak usah dilaksanakan itu. Karena sama ini dengan ini, yang di kiri sama dengan yang di sini, maka langsung aja ambil ini terdefinisinya. Ya, langsung aja kita ambil terdefinisinya. Oke, maka ini sama dengan X lebih kecil 3 atau X lebih besar 7. Cara menuliskannya ini bagaimana? Nah, ini dia nanti lebih kecil itu ke kiri terus ya. Ya kan? Kalau gini kan dia 3, ini 7. Nah, ini ke kanan terus, ini ke kecil terus. Tak hingga ini ke kiri kan? Tak hingga ini ke kanan. Berarti tak hingga, 3 atau 7, tak hingga. Nah, itu dia. Ya kan? Tak hingga, itu dia. Jadi kalau di sini dia karena ke kiri makin minus, nanti di sini kan ada yang minus nanti kan? Nah, itu dia, makanya kita buat jadi minus. Nah, jadi yang paling tepat dia itu adalah ini dia. Ya, 3 dan 7. Oke, itulah kira-kira untuk soal kita pertidaksamaan. Oke, kita lanjut dengan segi 4 bidang datar. Segi 4 ABCE merupakan trapesium dengan AB, oke, dengan AB sama dengan 2BC sama dengan 4. Sudut ABC sama dengan sudut BAE sama dengan sudut 120 derajat. Oke, jadi di sini dia yang ditanyakan itu adalah sudut AC. Oke. Nah, katanya ini ABC ini jadi jajaran genjang. Berarti kalau itu jajaran genjang, kata soal ini berapa? 120 kan? BAE. Itu dia. Jadi kalau di sini dia BAE sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BAB. ABC 120 kan? 120. Kemudian sama dengan sudut BAE. BAE ini. Oke. Nah, kata-kata kunci jajaran genjang itu sangat menentukan.
Artinya apa? Kalau kita perhatikan itu, kata jajaran genjang itu menyatakan bisa kita diambil kesimpulan bahwa sudut di sini sama dengan sudut di sini. Berarti berapa nih? 120 derajat juga kan? Nah, kalau kita lihat di sini dia. Ini, jadi berapa nih? Ini kan berpelurus. Jadi kalau ada yang berpelurus, di sini dia 120, maka di sini berapa? 180 dikurang 120. Berapa itu? 60 derajat. Berarti ini 60 derajat lah ini. Nah, itu dia. Nah, kata soal sama juga dia dengan ini. Ini sama dengan 160. Nah, coba ini 60 tadi. Ya. Yang ini 60. Dia berseberangan dalam dengan ini. Ya, ini berseberangan dalam. Nah, berarti besarnya sama. Berarti 60 juga ini. Nah, itu dia. Ya, berseberangan dalam 60. Nah, kalau ini 60, sementara ini 120 tadi sama dengan ini kan. Maka ini berapa tinggal? 60 juga kan? Oke, pada segitiga EDA. Ini 60, ini 60, maka ini berapa? 60, ya kan? Karena jumlah semua sudut dalam satu segitiga adalah 180 derajat. Ya kan? Berarti dia adalah segitiga sama sisi. Berarti 60 derajat. Oke, itu dia. Mudah ya? Oke, baik. Untuk adik-adik semua, itulah dulu bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dibahas lagi ya. Kalau kurang paham boleh diulang-ulang videonya, atau boleh dibuat di kolom komentar bertanya, atau boleh ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan semoga semuanya sukses. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.